Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, dari kelas Matematika 1 semester 2, akan mereview buku metode statistika yang kami pelajari selama di semester genap. Saya sendiri, Lina Syaputri, sebagai moderator, dan ada teman-teman saya, Nuriman Astuti, Rizka Evita Harahap, Dinda Permatasari, Maudia Nur Azura, Syarifah Hanum, dan Faris Habibi. Selanjutnya, materi pertama akan dibacakan oleh Syarifah Hanum. Kepada Syarifah Hanum, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya, Syarifah Hanum, sebagai pemateri pertama akan membacakan materi mengenai konsep dasar statistika. Sebelum menjelaskan materi konsep dasar statistika, saya akan menjelaskan apa itu statistika. Statistika adalah subjek yang sangat luas dengan penerapan dalam beragam bidang yang berbeda. Statistika juga disebut sebagai kumpulan metode untuk mengumpulkan, menampilkan, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari suatu data. Statistika terbagi dua, yaitu statistika deskriptif, yaitu cabang statistika yang melibatkan perorganisasian, pemunculan, dan penggambaran suatu data. Dan statistika inferensial, yaitu cabang statistika yang melibatkan pengambilan kesimpulan tentang populasi berdasarkan informasi yang terdapat dalam sampel yang diambil dari populasi tersebut. Dalam statistika ada suatu istilah, yaitu populasi dan sampel. Populasi ialah kumpulan objek yang diamati, sedangkan sampel adalah suatu himpunan bagian dari populasi. Apabila sampel terdiri dari keseluruhan populasi, maka disebut dengan sensus. Dan pengukuran adalah jumlah atau atribut yang dihitung untuk setiap anggota sebuah populasi. Pengukuran elemen sampel secara kolektif disebut data sampel. Dan istilah yang lain yaitu parameter. Parameter ialah angka yang merangkum beberapa aspek populasi secara keseluruhan. Dan terdapat data. Berdasarkan sifatnya data terbagi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif ialah data yang tidak memiliki skala numerik alami, namun terdiri dari atribut, label, atau karakteristik numerikal lainnya. Sedangkan data kuantitatif adalah pengukuran numerik yang timbul dari skala numerik yang alami. Pada data kualitatif dapat menghasilkan statistik sampel numerik. Dalam sebuah kasus, misalnya mobil yang mungkin tertarik pada proporsi seni mobil yang berusia kurang dari 6 tahun. Dalam contoh yang sama, 200 mobil yang bisa kita catat untuk setiap mobil, apakah sudah berusia kurang dari 6 tahun atau belum berusia dari 6 tahun. Dalam hal ini disebut dengan pengukuran kualitatif. Jika 172 mobil dalam sampel berusia kurang dari 6 tahun, yaitu 0,96 atau 86%, maka akan diperkirakan parameter bunga proporsi populasi kira-kira sama dengan statistik sampel proporsi sampel sekitar 0,86.
Iya, terima kasih kepada Syarifah Hanum sudah membawakan materi pertama. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Maudia Nur Azura. Kepada Maudia, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendeskripsian data. Titik awal dalam menangani kumpulan data adalah mengatur, menampilkan, dan meringkasnya secara efektif. Terdapat dua format untuk menampilkan kumpulan data. Yang pertama adalah daftar data yang merupakan daftar eksplisit semua pengukuran individual, baik sebagai tampilan dengan ruang antara pengukuran individual atau dalam notasi set dengan pengukuran individual yang dipisahkan dengan koma. Contohnya, data yang diperoleh dengan mengukur 21 mahasiswa yang dipilih secara acak yang terdapat dalam sebuah mata kuliah mahasiswa baru di universitas dapat disajikan sebagai daftar data. Nah, yang pertama ini merupakan tampilan dengan ruang antara pengukuran individual. Seperti ini. 18, 19, 18, 18, 19, 24, 19, 18, 19, 20, 18. Baris keduanya 18, 22, 21, 20, 20, 18, 17, 18, 19, 17. Atau dalam notasi set yang dipisahkan dengan koma seperti 18, 18, dan seterusnya. Kumpulan data juga dapat disajikan dengan menggunakan tabel frekuensi data tabel, di mana setiap nilai yang berbeda X tercantum pada baris pertama, dan frekuensinya yang merupakan beberapa kali nilai X muncul pada kumpulan data. Contohnya, kumpulan data dari contoh sebelumnya ditunjukkan oleh tabel frekuensi data sebagai berikut. X itu nilainya, F itu adalah frekuensinya. Nilai dari 17 ada 2, 18 ada 8, 19 ada 5, 20 ada 3, 21 ada 1, 22 ada 1, 24 ada 1. Selanjutnya, ada 3 penyajian data yang populer. Ada banyak cara efektif untuk menyajikan data secara grafis. 3 grafis yang diperkenalkan di bagian informasi yang paling umum digunakan dan relevan dengan penyajian materi adalah sebagai berikut. Yang satu, diagram batang dan daun. Definisi batang dan daun dalam praktiknya sangat fleksibel. Tujuan utama diagram batang dan daun adalah untuk memberikan tampilan cepat bagaimana data disebarkan melintasi rentang nilai-nilai mereka. Beberapa improvisasi diperlukan untuk mendapatkan diagram yang paling sesuai dengan sasaran itu. Yang kedua, histogram frekuensi. Diagram batang daun tidak praktis untuk kumpulan data yang besar. Jadi, kita memerlukan cara yang berbeda dan murni untuk mempresentasikan data histogram frekuensi. Seperti perangkat semacam itu diinstalasikan dengan menggunakan kumpulan data yang sama dari sebagian sebelumnya. Misalnya, untuk 30 skor yang ujian wajar untuk mengelompokkan skor pada skala 10 poin standar dan menghitung jumlah skor setiap kelompok jadi ada 2 seratusan, 7 skor dinilai 90-an, 6 nilai 80-an, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, histogram frekuensi relatif. Dalam contoh, nilai ujian di kelas statistika. Terdapat 5 mahasiswa yang mendapatkan nilai 80-an. Angka 5 adalah frekuensi grup yang diberi label 80-an. Karena ada 30 mahasiswa di seluruh kelas statistik, proporsi yang mendapatkan nilai 80-an adalah 5/30. Angka 5/30 itu juga bisa dinyatakan sebesar 16,67%, yang merupakan frekuensi relatif yang diberi label 80-an. Setiap kelompok, yaitu nilai 70-an, 80-an, dan seterusnya, memiliki frekuensi relatif. Dengan demikian, dapat membuat diagram dengan menggambar untuk setiap kelompok atau kelas, sebuah batang vertikal yang panjangnya adalah frekuensi relatif kelompok tersebut. Misalnya, bar untuk tahun 80-an akan memiliki panjang 5/30 unit, bukan 5 unit. Baik, materi kedua dan ketiga sudah dibacakan oleh Maudia Nur Azura. Terima kasih kepada Maudia Nur Azura. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka Evita Putri. Kepada Rizka Evita, saya persilakan. Terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan. Ukuran deskriptif yang menunjukkan di mana pusat atau nilai paling khas dari variabel terletak pada kumpulan pengukuran yang diamati yang disebut ukuran pemusatan.
Ukuran pemusatan sering disebut sebagai rata-rata. Median dan rata-rata hanya berlaku untuk data kuantitatif, sedangkan modus dapat digunakan dengan data kuantitatif atau kualitatif. Yang pertama yaitu rata-rata atau mean. Ukuran pertama dari ukuran pemusatan adalah rata-rata yang akrab bagi semua orang. Contohnya, tentukan sigma x kuadrat, dan sigma x kurang 1 kuadrat. Untuk kumpulan data 2, 7, 11. Penyelesaiannya, sigma x sama dengan 2 ditambah 7 ditambah 11 sama dengan 20. Sigma x kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Sama dengan 4 ditambah 49 dan ditambah 121 sama dengan 174. Sigma x dikurang 1 kuadrat sama dengan 2 kurang 1 kuadrat ditambah 7 kurang 1 kuadrat ditambah 11 kurang 1 kuadrat sama dengan 1 ditambah 36 dan ditambah 100 sama dengan 137. Dalam definisi, kita mengikuti konvensi penggunaan huruf kecil n untuk menunjukkan jumlah pengukuran dalam sampel yang disebut ukuran sampel. 2. Median. Median adalah suatu nilai yang terletak di tengah kelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Karena suatu kelompok terbagi atas dua jenis, yaitu kelompok ganjil dan kelompok genap, maka terdapat dua solusi menentukan median yang dapat digunakan untuk kasus tersebut. Menentukan median untuk data ganjil, yaitu pertama, urutkan kelompok data dari nilai terkecil hingga nilai terbesar atau sebaliknya. Yang kedua, tentukan nilai tengahnya. Jumlah data di sisi kiri dan sisi kanan harus sama, sehingga terdapat satu angka tepat di tengahnya yang menjadi median kelompok data. Yang kedua, menentukan median untuk data genap. Yang pertama, urutkan kelompok data dari nilai terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Yang kedua, tentukan nilai tengahnya. Jumlah data sisi kiri dan sisi kanan harus sama. Sisakan dua angka di tengah, lalu cari rata-ratanya menggunakan rumus berikut. Contohnya, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9. Maka dua angka tengahnya adalah 8 dan 8, sehingga 8 tambah 8 per 2 sama dengan 8 adalah median datanya. 3. Modus. Modus sampel dari suatu kumpulan data adalah nilai yang paling sering terjadi. Untuk setiap kumpulan data selalu ada satu mean dan tepat satu median. Ini tidak harus benar modus. Beberapa nilai yang berbeda bisa terjadi dengan frekuensi tertinggi. Seperti yang akan kita lihat. Bahkan bisa terjadi bahwa setiap nilai terjadi dengan frekuensi yang sama. Dalam hal ini, konsep mode tidak masuk akal. Contoh pertama, tentukan modus kumpulan data berikut. Minus 1, 0, 2, 0. Penyelesaian, nilai 0 paling sering diamati, dan oleh karena itu modusnya adalah 0. Contoh 2, hitunglah modus dari data acak berikut. 4, 2, 5, 8, 5, 2, 5. Cara menghitungnya yaitu dengan terlebih dahulu mengurutkan menaik, yakni dari yang terkecil hingga nilai tertinggi sebagai berikut. 2, 2, 4, 5, 5, 5, 8. Angka yang paling banyak muncul 3 kali adalah 5. Jadi modusnya adalah 5. Terima kasih kepada Rizka Evita Putri sudah membacakan materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nuriman Astuti. Kepada Nuriman, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan mempresentasikan tentang ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jangkauan atau range. Ukuran penyebaran yang pertama ini adalah yang paling sederhana, yaitu jangkauan kumpulan data. Jangkauan kumpulan data adalah bilangan R yang didefinisikan oleh rumus
R sama dengan X maksimal dikurang X minimal, di mana X maksimal adalah pengukuran terbesar dalam kumpulan data Saya minta maaf kepada teman-teman karena jaringan saya terganggu. Saya akan melanjutkan pembahasan. Maaf semuanya, mungkin karena jaringan Nuriman sedang terganggu, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Maudia Nur Azura. Kepada Maudia Nur Azura, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan. Yang pertama itu jangkauan atau range. Ukuran penyebaran yang pertama akan dibahas adalah yang paling sederhana. Jangkauan kumpulan data adalah bilangan R yang didefinisikan oleh rumus R sama dengan X max dikurang X min, di mana X max adalah pengukuran terbesar dalam kumpulan data dan X min adalah pengukuran terkecil. Kedua, ragam dan simpangan baku. Data ukuran variabilitas lainnya yang akan lebih rumit dan bergantung adalah kumpulan data hanyalah sampel yang diambil dari populasi yang lebih jauh lebih besar atau keseluruhan populasi itu sendiri, itu sebuah sensus. Ragam sampel dari satu kumpulan data sampel adalah bilangan S kuadrat yang didefinisikan oleh S kuadrat sama dengan sigma X dikurang X tutup kurung pangkat 2 per N kurang 1. Yang dialjabarkan sama dengan rumusnya S kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dikurang 1 per N sigma X pangkat 2 per N kurang 1. Simpangan baku sampel dari satu kumpulan data sampel adalah akar kuadrat dari ragam sampel. Dengan rumus S sama dengan akar sigma buka kurung X dikurang X tutup kurung kuadrat per N kurang 1 sama dengan akar sigma X pangkat 2 dikurang 1 per N buka kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 per N kurang 1. Meskipun rumus pertama dalam kasus terlihat lebih sederhana daripada yang kedua, namun rumus yang terakhir lebih mudah digunakan dalam perhitungan tangan dan disebut formula jalan pintas atau rumus singkat. Contohnya, hitunglah ragam sampel dan simpangan baku sampel dari kumpulan data 2. Kumpulan data 1, 4, 0, 3, 8, 4, 2, 40, 39, 39, 43, 40, 39, 40. Kumpulan data 2 ada 4, 6, 37, 40, 33, 42, 36, 40, 47, 34, 45. Penyelesaiannya, untuk menggunakan rumus yang didefinisikan rumus pertama dalam definisi yang pertama, kita hitung untuk setiap pengamatan X adalah simpangannya. X dikurang X dari rata-rata sampel, karena rata-ratanya adalah X sama dengan 40. Maka kita dapatkan 10 bilangan yang ditampilkan di baris kedua tabel berikut. Tabelnya seperti yang tercantum. Maka sigma buka kurung X dengan 6 pangkat 2 tambah min 3 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 dikurang 7 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2 dan 5 pangkat 2 sama dengan 224.
Sehingga S kuadrat sama dengan sigma X dikurang X pangkat 2 per N kurang 1 sama dengan 224 per 9 sama dengan 24,8. Dan S sama dengan akar 24,8 sama dengan 4,99. Jika kumpulan data terdiri dari keseluruhan populasi, maka simpangan baku populasi dilambangkan dengan tanda tersebut dan kuadratnya. Ragam populasi didefinisikan sebagai berikut. Ragam populasi dan simpangan baku populasi dari satu kumpulan data dengan jumlah populasi N adalah dan yang didefinisikan rumusnya tersebut. Perhatikan bahwa penyebut dalam pecahan adalah jumlah observasi secara keseluruhan, bukan jumlah yang dikurangi 1 seperti halnya dengan simpangan baku sampel. Karena kebanyakan kumpulan data adalah sampel, kita akan selalu bekerja dengan ragam dan simpangan baku sampel. Baik, terima kasih kepada Maudia Nur Azura sudah membacakan kembali materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda Permantasari. Kepada Dinda, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya sini akan menjelaskan tentang ukuran letak. Ukuran letak terbagi menjadi kuartil, desil, dan persentil, dan nilai Z. Kuartil, desil, dan persentil adalah ukuran letak yang berguna untuk membandingkan skor dalam satu kumpulan data. Untuk satu set data, kita dapat membagi data menjadi 3 kuartil, 9 desil, dan 99 persentil. Kuartil bawah atau Q1 memisahkan bagian bawah 25% dari atas 75%. Kuartil tengah atau Q2 adalah median dan kuartil atas adalah Q3 memisahkan 25% teratas dari bawah 75%. Untuk bekerja dengan persentil, desil, dan kuartil, kita perlu belajar melakukan 2 tugas yang berbeda. Pertama, kita harus belajar bagaimana menemukan persentil yang sesuai dengan skor tertentu, dan kemudian bagaimana menemukan skor dalam sekumpulan data yang sesuai dengan persentil tertentu. Berikut rumus untuk menghitung nilai kuartil, desil, dan persentil. QI sama dengan TB ditambah IN per 4 dikurang sigma FI per FP QI dikali C. DI sama dengan TB ditambah IN per 10 dikurang sigma FI per FDI C. PI sama dengan TB ditambah IN per 100 sigma FI per FPI C, di mana QI kuartil ke I sama dengan 1, 2, 3, DI desil ke I sama dengan 1, 2, sampai 9, PI sama dengan persentil ke I sama dengan 1, 2, sampai 99. TB tepi bawah kelas dari kelas yang memuat kuartil, desil, atau persentil. N banyak pengamatan atau data, sigma FI sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas, FQ sama dengan frekuensi kelas yang memuat Q. FD frekuensi kelas yang memuat desil, FP frekuensi kelas yang memuat persentil, C sama dengan panjang kelas. Dan nilai Z. Cara lain untuk menemukan pengamatan tertentu X dalam kumpulan data adalah menghitung jaraknya dari rata-rata terhadap suatu simpangan baku. Nilai Z dari pengamatan X adalah bilangan Z yang diberikan oleh rumus komputasi. Tergantung apakah kumpulan data adalah sampel atau keseluruhan populasi. Terima kasih. Baik, materi terakhir sudah dibacakan oleh Dinda, maka berakhirlah presentasi dari kami. Jika ada salah atau kesalahan, kami mohon maaf. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan komentar di kolom komentar ya.
Kami dari kelompok 1 mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.